Jadi gini teman-teman, ini hanya pengalaman saya ya untuk sewa lahan. Karena tujuannya mau untuk tanam pakan, jadi cari lahannya memang lahan yang dekat dengan sumber air teman-teman. Karena pengairan ini nanti akan perlu sekali, baik itu terutama di musim kemarau. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, kali ini saya mau sedikit sharing mengenai tips sewa lahan pakan. Di channel 78 Farm Jogja saya selalu ngomong soal sewa lahan gitu kan. Banyak teman-teman yang bertanya bagaimana sih triknya untuk sewa lahan. Jadi gini teman-teman, ini hanya pengalaman saya ya untuk sewa lahan. Karena tujuannya mau untuk tanam pakan, jadi cari lahannya memang lahan yang dekat dengan sumber air teman-teman. Karena pengairan ini nanti akan perlu sekali, baik itu terutama di musim kemarau. Jadi pertama syaratnya lahannya dekat sumber air. Yang kedua, usahakan lahannya bisa dimasuki mobil. Jadi mobilnya bisa masuk ke lahan. Karena nanti kalau lahannya luas, kemudian mobilnya nggak bisa masuk, akan repot. Nah, ketiga, syukur-syukur dapat lahan yang subur, lahan subur. Kalau nggak dapat lahan subur, tapi ada sumber air, nggak masalah. Nanti bisa diupayakan menjadi subur kok. Dengan cara pemupukan awalnya nanti dikuati, jadi pupuk dasarnya dikuati. Ada air, akses mobil, terus syukur-syukur kanan kiri jauh dari pohon-pohon naungan tinggi-tinggi, karena kita memang butuh intensitas mataharinya maksimal. Nah, kemudian untuk biaya sewanya, biaya sewanya sangat bervariasi teman-teman. Ada daerah-daerah tertentu yang per hektarnya itu ini di Pulau Jawa ya, per hektarnya di bawah 10 juta. Tapi kalau di Jogja itu sekitar 15 juta. Nah, kalau hitungan 15 juta itu per meternya 1.500 teman-teman. Tapi kalau sudah di bawah 10 juta itu per hektarnya ya 1.000 ke bawah lah, 1.000 ke bawah. Nah, kemudian harga sewa ya maksimalnya berapa sih gitu. Kalau saya ngitungnya gini teman-teman, maksimal 3.000 maksimal. Artinya 3.000 itu ketemunya 30 juta per hektar. Dengan catatan nomor 1, nomor 2 syarat utama tadi tercukupi. Jadi sumber air, akses mobil masuk, tanah subur, itu berani. Nah, nanti yang ditanam ya rumput, ya aneka tanaman buah, entah pisang, pepaya, segala macam. Nah, ini nanti bisa nutup untuk sewa lahannya. Nah, kemudian idealnya berapa tahun sih? Nah, ini tinggal pinter-pinternya negosiasi teman-teman. Ada yang minta per tahun, ada yang minta langsung 5 tahun, langsung 10 tahun gitu, macam-macam. Nah, minimal berapa minimal? Kalau saya minimal setahun lah, setahun hajar. Tapi di negosiasinya nanti kita bilang, Pak, ini saya kalau baru setahun ya saya rugi. Kalau boleh nanti 3 tahun, 5 tahun. Nah, sistem bayarnya yang biasa saya pakai untuk 1 tahun pertama, 2 tahun pertama itu saya bayar lunas dulu. Nanti untuk 3 tahun ketiga sampai tahun keberapa itu nanti saya bayarnya nyicil. Karena kan saya harus nanam dulu. Itu pun harus disampaikan kepada pemilik lahan. Kalau tidak disampaikan nanti pemilik lahannya ya tentu saja maunya 5 tahun ya bayar sekali gitu. Wah, agak berat di kitanya teman-teman. Nah, memang tidak mudah cari sewaan lahan, tidak mudah. Tapi dengan berani investasi di lahan maka kita akan swasembada pakan teman-teman. Kalau swasembada pakan tentu saja biaya pakan akan lebih bisa ditekan. Dan dari lahan yang kita sewa itu kita bisa tanami berbagai macam tanaman.
baik itu untuk pakan ternak, baik itu nanti misalnya bisa sekalian nanam sayur, bayam cabut, kangkung, cabai, jahe, nah gitu-gitu. Jadi upayakan di lahan yang disewa itu ditanami beraneka jenis tanaman. Ini yang seringkali ditakutkan banyak peternak pemula. Wah, nanti kalau sewa gimana cara balik modalnya? Ya itu. Dengan cara ditanami banyak tanaman, maka sumber income-nya banyak. Ketika sumber income-nya banyak, yang pertama kebutuhan pakan ternak kita sudah tercukupi. Yang kedua, dari lahan itu akan menghasilkan banyak income buat kita. Nah, itulah yang benar-benar membuat kita nyaman. Jadi sumber income usaha peternakan kita tidak hanya dari jual ternak, tapi dari hasil pengolahan lahan itu bisa menghasilkan banyak income. Nah, bagaimana Mas kalau misalnya ketemu lahan yang nggak ada airnya? Pertama jangan dipaksakan dulu ya, jangan dipaksakan. Karena irigasi itu, urusan irigasi itu duitnya banyak. Kan teman-teman harus beli mesin diesel, beli selang, beli nanti kalau misalnya mau tetes ya perlengkapan untuk irigasi tetes. Jadi kalau lahannya tidak ada sumber airnya, di-skip dulu, dilewati dulu. Cari pilihan lain. Nah, kemudian soal jarak ya. Idealnya jarak berapa sih untuk sewa lahan itu? Kalau saya punya rumusan sendiri itu 3 kilo. 3 kilo dari kandang. Bagaimana kalau lebih? Ya tinggal dipertimbangkan saja, soalnya ini nanti urusan teknis harian. Karena waktu akan lebih lama, untuk koordinasi lebih lama gitu. Tapi kalau jaraknya itu bisa lebih dekat dengan kandang, maka tingkat efektivitasnya lebih tinggi. Nah, syukur-syukur teman-teman nanti sewa lahan itu memang bisa berdekatan banget dengan kandang. Ini untuk sewa lahan pakan. Nah, bagaimana kalau untuk mau lahan yang disewa mau sekalian didirikan kandang? Kalau mau sekalian didirikan kandang, settingannya bikin kandangnya kandang sederhana atau kandang yang bisa dibongkar pasang. Terus kemudian durasi sewanya paling enggak 5 tahun. Jadi jangan hanya setahun 2 tahun. Nah, setahun 2 tahun nanti kalau tidak boleh diperpanjang kan repot urusannya. Minimal 5 tahun. Kalau sekaligus mau mendirikan kandang di situ. Nah, kalau mau mendirikan kandang di situ, syarat tambahannya akses listrik. Akses listriknya harus diperhatikan. Tapi kalau hanya untuk lahan pakan, kita tidak perlu terlalu memperhatikan akses listrik, nggak masalah. Nah, teman-teman, ini trik singkat dari kami mengenai bagaimana sewa lahan. Jadi teman-teman ayo jangan takut untuk investasi sewa lahan pakan hijauan, karena saya ulangi lagi, ini sangat menguntungkan untuk teman-teman eksekusi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video singkat kami. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan sukses selalu. Terima kasih teman-teman. I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect